Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD IT Salsabila 3 Banguntapan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat, ceria, dan semangat. Anak-anak, senang sekali Bu Isna bisa menjumpai kalian di channel kesayangan kita ini, yaitu channel Salbang Media. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Isna akan mengajak kalian belajar tentang macam otot manusia dan fungsinya. Kita simak ya. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita cek dulu tujuan pembelajarannya. Kita akan belajar untuk memahami pengertian otot, macam-macam otot, kelainan otot, dan cara menjaga kesehatan otot. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Isna tanya dulu nih. Di antara kalian siapa yang sudah sarapan? Ih, bagus ya. Semuanya sudah sarapan tentunya ya. Tahukah kalian saat sarapan apa anggota tubuh mana yang kalian gunakan untuk makan? Betul sekali, tangan ya. Tangan kalian gunakan untuk mengangkat makanan. Nah, bagaimana bisa ya tangan bisa terangkat? Nah, itu karena ada kerjasama antara rangka dan otot. Yuk kita lihat apa sih yang namanya otot itu? Nah, pengertian otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang berfungsi menggerakkan tulang dan jantung sehingga setiap individu dapat bergerak. Otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan berkontraksi dan merelaksasi atau memendek dan mengendur. Nah, anak-anak, tubuh manusia terdapat 3 macam otot. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, bentuk yang berbeda, cara kerja dan letak yang berbeda. Nah, apa saja sih perbedaannya? Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik memiliki bentuk silindris yang memanjang dan terlihat lurik-lurik. Cara kerjanya, dia bekerja di bawah kesadaran atau sesuai perintah otak atau perintah kita. Nah, letaknya di mana? Otot lurik terletak pada rangka, contohnya pada otot kaki, otot lengan, dan otot leher. Selanjutnya, yang kedua, otot polos. Otot polos memiliki bentuk bergelendong dan terlihat polos. Cara kerjanya, dia bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Jadi tanpa kita perintah, dia bekerja. Letaknya di mana? Dia terletak di dinding organ tubuh bagian dalam, contohnya di usus, di rahim, dan pembuluh darah. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya terletak di jantung. Cara bekerjanya secara otomatis tanpa perintah atau tanpa sadar. Nah, bentuknya memanjang, silindris, serabut selnya bercabang, dan saling menyatu. Nah, anak-anak, otot juga perlu kita jaga kesehatannya loh. Mengapa? Karena kalau tidak kita jaga akan menimbulkan beberapa kelainan otot. Wah, bisa bahaya nih. Nah, berikut ini ada beberapa kelainan otot atau penyakit otot. Kita bahas satu persatu ya. Kram otot. Kram otot merupakan kejang pada otot yang menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Kram dapat disembuhkan dengan meregangkan dan memijat otot yang terserang. Selanjutnya, penyakit tetanus. Penyakit ini diakibatkan infeksi bakteri yang masuk melalui kulit yang terluka. Infeksi ini menyerang saraf sehingga menyebabkan kram dan kaku pada otot. Makanya kalau kalian terluka harus segera diobatin ya. Selanjutnya, penyakit polio. Penyakit yang menyerang sistem saraf akibat virus. Nama virusnya poliovirus. Nah, cirinya adalah batuk dan demam seperti saat kalian flu, kemudian leher terasa kaku, otot badan dan kaki terasa sakit, bahkan ketika parah bisa menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Bahaya kan? Selanjutnya, atrofi atau astrofi. Nah, kelainan ini merupakan penurunan fungsi otot akibat otot yang menjadi kecil dan kehilangan fungsi kontraksinya. Pencegahannya dengan cara mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Penting itu. Berikutnya adalah distrofi. Kelainan pada otot yang biasanya terjadi pada anak-anak
karena ada penyakit kronis atau penyakit cacat bawaan sejak lahir. Pencegahannya dengan minum obat dari dokter. Makanya ibu hamil harus periksa secara rutin. Selanjutnya adalah hipertrofi atau hipertrofi. Nah, kalian pernah lihat orang yang badannya seperti ini? Menakutkan ya. Nah, pembesaran otot yang disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan. Pencegahannya adalah dengan mengatur jadwal olahraga. Jadi jangan berlebihan saat olahraga. Siap? Yang terakhir adalah kaku leher. Ini paling sering terjadi. Ya, kaku leher terjadi karena salah gerakan atau adanya hentakan pada leher yang mengakibatkan rasa nyeri dan kaku pada leher. Nah, pencegahannya dengan melakukan olahraga yang teratur dan melakukan pemanasan sebelum olahraga. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang beberapa kelainan pada otot, kita jadi tahu kan betapa pentingnya otot bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga otot kita agar selalu sehat. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Nah, simak penjelasan Bu Isna berikut ini. Yang pertama, makan banyak sayuran. Sayuran merupakan salah satu makanan terbaik yang dapat meningkatkan kepadatan otot dan tulang. Asupan sayuran yang berwarna hijau dan kuning dapat membantu meningkatkan mineralisasi otot dan tulang pada anak-anak dan memelihara massa tulang pada orang dewasa. Yang kedua, latihan kekuatan dan latihan beban. Salah satu jenis olahraga terbaik untuk menjaga kesehatan tulang adalah dengan latihan menahan beban. Olahraga jenis ini dapat menolong pembentukan tulang yang baru dan mencegah pengeroposan tulang. Tapi jangan mengangkat beban berlebihan ya. Selanjutnya yang ketiga, memenuhi kebutuhan protein. Daging sapi dan daging ayam adalah sumber protein terbaik. Pembentukan protein otot dapat meningkat 51% jika kalian mengkonsumsi sekitar 120 gram daging tanpa lemak setiap hari. Nah, mumpung kurban nih, pasti banyak daging di rumah ya. Selanjutnya, makan makanan yang tinggi kalsium. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa kebutuhan kalsium untuk anak-anak adalah sekitar 1000 mg per hari? Nah, kalian bisa mencukupinya dengan makan makanan sumber kalsium seperti apa? Susu, keju, telur, brokoli, dan bayam. Dan yang terakhir, penuhi asupan vitamin D dan vitamin K. Vitamin D dan vitamin K merupakan dua jenis vitamin kunci untuk membangun tulang yang kuat. Dilihat dari fungsinya, vitamin D bermanfaat untuk membantu menyerap kalsium, sedangkan vitamin K berperan untuk mengaktifkan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang serta otot. Nah, demikian materi macam otot manusia dan fungsinya. Tetap jaga kesehatan dengan cuci tangan, menggunakan sabun, makan makanan bergizi, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.